Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Deg-degan banget. Tenang sayang, ini kan hari yang selama ini kamu tunggu-tunggu sama Fahmi kan? Tenang sayang, kamu kan bakal jadi istri sahnya Fahmi nanti. Tapi Tante, ngomong-ngomong kok Mas Fahmi belum datang juga ya? Dia lagi di jalan kok, sebentar lagi juga sampai. Kamu gak akan pernah nikah dengan Fahmi. Ya Allah, hamba udah tidak sabar untuk cepat-cepat sampai ke masjid dan melangsungkan ijab kabul bersama calon istri Aba, Alia. Allahu Akbar, jangan remnya. Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Al, aku mau ucapin selamat ya buat kamu. Kamu sama Mas Fahmi bentar lagi bakal resmi jadi suami istri. Iya Mas, makasih banyak ya. Halo? Apa? Kecelakaan? Siapa yang kecelakaan lu? Fahmi kecelakaan. Dia masuk ke dalam sungai. Astagfirullahaladzim. Kalian dengan keluarga korban? Saya ibunya, Pak. Dan ini calon istrinya. Maaf Bu, tim kami sedang melakukan pencarian. Tapi sampai saat ini keberadaan beliau belum ketemu. Tapi saya menemukan dompet dan handphone ada di dalam mobil. Mas Fahmi! Mas Fahmi kamu di mana? Bu, Alia, kalian yang sabar ya. Semoga Fahmi cepat ditemuin sama polisi. Kami sudah mencari korban semaksimal mungkin, tapi tubuh korban tidak ditemukan. Maaf, terpaksa pencarian kami hentikan. Mas Fahmi! Aku mengalami kenyataan pahit yang nyaris membuatku putus asa. Calon suamiku hilang di hari perkawinan kita. Hidupku hancur. Kenapa kenyataan seperti ini harus aku alami? Hati kecilku selalu bilang, dia masih hidup dan tengah membutuhkan pertolonganku. Mas Fahmi, Mas Fahmi, Mas Fahmi. Jangan sayang, kamu masih lemah nak. Enggak Ma, aku mau cari Mas Fahmi. Mas Fahmi itu calon suami aku, Ma. Alia dengerin mama dulu nak. Fahmi itu sudah nggak ada. Dia sudah pergi untuk selama-lamanya. Dengerin nggak kamu? Enggak, Mas Fahmi masih hidup. Aku yakin. Mama mohon sama kamu. Kamu harus ikhlas. Kamu harus ikhlas melupakan Fahmi. Fahmi masih hidup. Astagfirullahaladzim, Pak. Kita tolong. Coba. Kita tolong. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ya Allah. Syukurlah kamu sudah sadar, Nak. Tadi Bapak melihat kamu tergeletak di pinggir kali. Apa ada nomor telepon atau alamat keluarga kamu? Biar saya kabari mereka. Pasti mereka khawatir sama kamu. Saya di mana, Pak? Nama kamu siapa? Siapa ya? Saya tidak ingat apa-apa, Pak. Permisi, Pak. Iya, Sus. Bagaimana, Suster? Keadaan pasien ini dia tidak ingat apa-apa, Suster. Menurut keterangan dari dokter, dia mengalami benturan yang sangat keras di bagian kepalanya, hingga membuatnya kehilangan sebagian memorinya. Tapi ini hanya sementara. Dengan seiringnya waktu, dia akan bisa mengingat kembali, Pak. Terima kasih, Suster. Ya, sama-sama, Pak. Permisi ya, Pak. Mari. Untuk sementara waktu, kamu tinggal di rumah Bapak. Ya. Kebetulan Bapak tinggal sendirian di rumah. Karena anak Bapak kerja di luar kota. Terima kasih banyak, Pak.
Bapak baik sekali, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sehubungan kamu juga tidak ingat nama kamu sendiri, bagaimana kalau seandainya untuk sementara ini Bapak panggil kamu Midun? Midun? Ya. Alia. Mas Steven ngapain kesini? Ya, aku datang sini. Aku mau hibur kamu. Aku nggak mau kamu bete terus kayak gini. Pokoknya aku mau ngajak kamu jalan kemanapun kamu mau. Maaf mas, aku nggak bisa. Ya, aku tahu. Sekarang kamu masih bete. Kamu masih sedih kamu ditinggal sama Fahmi kan? Tapi kamu harus move on. Kamu nggak bisa terus kayak gini ya. Kamu nggak bisa terus meratapi nasib kamu ditinggal sama Fahmi. Aku yakin Mas Fahmi itu masih hidup. Sampai sekarang aja polisi belum bisa nemuin jasadnya. Ya oke, tapi ini udah berapa lama? Mana? Sampai sekarang Fahmi belum ditemuin juga kan? Udah, kamu jangan ngomong macam-macam tentang Mas Fahmi. Aku nggak mau dengar apa-apa. Mendingan sekarang Mas pergi. Pergi. Setahun sudah calon suamiku hilang dan aku pun tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Sementara Stephen berusaha mendekatiku, menginginkan aku hadir dalam kehidupannya. Aku yakin Mas Fahmi masih hidup dan dia tengah mencariku. Ayo, celeletan. Ayo, Bu, masih kosong, Bu, celeletan, Bu. Pak, Bapak, ayo, Pak, celeletan. Ayo, Bu, masih kosong. Ayo. Pak, ini obatnya, Pak. Diminum ya, Pak ya? Terima kasih, Midun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak maafin Dewi Pak. Gara-gara Dewi Bapak jadi nggak keurus sama Dewi. Tidak apa-apa, Nak. Ada Midun yang urus Bapak. Makasih Mas Midul udah ngerawat Bapak. Terima kasih, Dewi. Sengaja Bapak minta kamu pulang. Bapak takut umur Bapak tidak lama lagi, Nak. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Bapak harus sembuh. Dewi, Bapak khawatir sama kamu. Bapak takut meninggalkan kamu sendiri. Jadi nanti Bapak minta titip ke Midun. Midun. Ya, Pak. Bapak ada satu permohonan sama kamu. Apakah kamu mau menikahi Dewi? Kamu bersedia? Aku sudah banyak berutang budi sama Pak Komar. Aku nggak tega kalau harus menolaknya. Midun. Iya, Pak. Apa kamu bersedia menikahi Dewi? Iya, Pak. Saya bersedia. Itu pun kalau Dewi juga bersedia, Pak. Alhamdulillah. Dewi, apa kamu mau memenuhi permintaan Bapak yang terakhir? Iya Pak. Dewi bersedia Pak. Alhamdulillah. Bapak tenang sekarang. Meninggalkan kamu sendiri. Pak. Pak. Bapak. 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 Bapak bangun, Pak. Mana para saksi? Alhamdulillah. Awas, hati-hati. Sakit ya? Awas, pelan-pelan. Selamat ya Pak, istri Bapak sekarang sedang mengandung. Alhamdulillah. Ya Allah. Mas, akhirnya kita mau punya momongan Mas. Sayang, kamu jaga kesehatannya. Jaga diri kamu dan juga calon anak kita. Pasti Mas. Mas Fahmi! Alia, kamu kenapa, Nak? Mas Fahmi, dia teriak ketakutan.
lagi? Alia, berhenti kamu mengingat Fahmi. Fahmi itu udah nggak ada, sayang. Enggak, Mama, Fahmi masih ada. Dan dia masih hidup. Ya udah sayang. Kamu tenang ya. Sekarang kita sholat. Udah mau subuh. Ayo sayang. Kita sholat dulu, kamu tenang. Ayo. Kesini kamu. Alhamdulillah. Mas Midun, kamu udah sadar? Mas Midun. Astagfirullahaladzim. Gimana keadaan kamu, Mas? Midun? Hati-hati, Mas. Saya bukan Midun. Saya Fahmi. Saya ingat waktu itu saya lagi nyetir menuju ke masjid tempat saya melangsungkan ijab kabul. Ya Allah, gimana keadaan ibu dan Alia? Jadi, kamu udah ingat semuanya sekarang, Mas? Tapi, apa kamu ingat kalau kamu udah jadi suami aku? Dewi. Iya, aku ingat kalau kamu adalah istri aku. Mas, apa kamu menyesal dengan pernikahan kita? Dewi, aku sama sekali tidak menyesal akan pernikahan kita. Aku hanya, terkejut dengan keadaan semua ini. Aku bingung. Aku minta maaf ya, karena aku sudah membuat kamu sedih. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Kamu tidak akan kehilangan aku, Dewi. Aku janji, aku akan terus menjaga kamu dan menjaga cinta kita, Dewi. Aku mau ajak kamu ke rumah ibu aku. Kamu mau kan? Iya, Mas. Mimpi itu selalu menghantuiku. Mimpi di mana Mas Fahmi masih hidup dan memiliki wanita lain. Tapi aku tidak yakin. Aku percaya cinta Mas Fahmi hanyalah untukku. Enggak, Alia. Tante nggak lapar. Tante makan dong. Ntar Tante sakit loh. Insya Allah Tante kuat. Alia, terima kasih ya. Kamu perhatian sekali sama Tante. Iya, Tante. Alia udah anggap Tante itu kayak mama Alia sendiri. Seandainya kecelakaan itu tidak terjadi, mungkin sekarang kamu udah jadi menantu Tante. Tapi sekarang Fahmi udah nggak ada. Tante, Alia yakin Mas Fahmi itu pasti masih hidup. Dan Alia yakin dia pasti balik. Ya, semoga Allah mendengarkan doa kita. Ya udah, sekarang makan dulu. Yuk. Ini rumah aku. Mudah-mudahan ibu ada ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Alia? Masya Allah, kamu masih hidup, Mas. Aku senang banget Mas di sini. Tante, Mas Fahmi balik pulang. Fahmi? Kamu masih hidup, kan? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah aku bisa selamat karena keluarganya Dewi. Dan sekarang Dewi menjadi istri aku. Ya, istri kamu. Alia, tunggu dulu, Alia. Alia, aku harus menjelaskan sesuatu ke kamu, Alia. Kamu jelasin apa lagi? Aku nungguin kamu, aku setia nungguin kamu. Aku yakin kamu masih hidup, tapi kamu bawa apa coba? Kamu bawa istri tuh.
Alia maafin aku, Alia maafin aku. Ini semua di luar kekuasaan aku, Alia. Aku kecelakaan dan aku lupa ingatan. Satu-satunya orang yang menolong aku adalah ayahnya Dewi. Udah penantian aku tuh sia-sia tau kan selama ini. Iya, tapi dengerin aku dulu. Udah gak mau denger apa-apa lagi. Ya udah tante, kalau gitu lebih baik aku izin pulang aja. Aku titip salam buat Alia ya. Iya, nanti tante sampaikan ya. Iya tante. Mama. Alia, kamu kenapa nak? Mas Fahmi, Ma. Mas Fahmi masih hidup. Fahmi masih hidup? Kalau Fahmi masih hidup, harusnya kamu tuh gembira dong sayang, bukannya sedih. Enggak, Ma. Mas Fahmi udah nikah sekarang, tapi dia nikah sama orang lain. Dia nikah sama orang yang udah nolongin dia, Ma. Jadi Fahmi udah nikah dengan wanita lain? Baguslah. Itu artinya dia nggak akan jadi penghalang aku lagi untuk mendapatkan Alia. Jadi gitu cerita sebenarnya, Bu. Ibu bersyukur bapak kamu telah menemukan Fahmi. Kalau tidak ditolong bapak kamu, mungkin Fahmi sudah nggak selamat. Bu, Alia pasti marah banget ke saya, Bu. Alia itu masih syok sama seperti ibu. Tapi dengan berjalannya waktu, pasti Alia mau menerima kenyataan ini. Aku sengaja masak sahur sendiri. Soalnya aku pengen ngelayanin ibu sama Mas Fahmi. Makan ya, Mas? Iya. Ya Allah, Mas Fahmi sepertinya nggak peduli lagi sama aku. Ibunya juga belum bisa menerima aku. Fahmi. Bu, kok ibu belum tidur, Bu? Ibu belum bisa tidur. Ibu minta maaf ya sama kamu. Ibu belum bisa sepenuhnya menerima Dewi untuk menjadi menantu ibu. Semua ini terlalu cepat. Bu, nggak apa-apa kok, Bu. Aku nggak maksa ibu harus nerima Dewi. Yang penting ibu sehat. Dari kemarin, ibu masih berharap Alia yang bakal jadi menantu ibu. Tapi sekarang... Ya Allah, mungkin kehadiranku memang salah di rumah ini. Udah, Bu, nggak usah dipikirin. Yang penting ibu sehat. Waktu aku tahu Mas Fahmi menikah lagi, hatiku hancur, semua seperti mimpi. Aku tidak bisa melupakan Mas Fahmi begitu saja. Aku ingin mendapatkan cintanya kembali, karena aku masih mencintainya. Aku mau pamit ya. Alia, kamu mau kemana nak? Aku mau jenguk Tante Sandra. Mau bawain makanan buat dia. Alia, nggak usah kamu kesana nak. Dia bukan calon mertua kamu lagi. Fahmi itu sudah menikah dengan orang lain. Dan kamu jangan mengganggu dia lagi ya. Aku nggak niat ganggu Mas Fahmi kok, Mah. Aku cuma mau jenguk Tante Sandra doang. Kamu pasti bohong sama Mama. Pokoknya Mama melarang kamu ke sana apapun itu alasannya. Itu akan menyakiti hati kamu, nak. Maaf, Mah. Aku harus pergi ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia, kamu mau kemana? Aku mau ke rumahnya Tante Sandra. Ke rumah Tante Sandra? Aku baru aja mau ngajak kamu jalan. Kamu mau ngapain lagi sana? Aku rasa itu bukan urusan kamu ya, Mas. Enggak, gini maksud aku, kamu kan sekarang udah gak ada hubungan lagi sama Fahmi. Terus ngapain lagi kamu main ke rumah Tante Sandra? Ya itu bukan urusan kamu. Iya udah, kalau kamu mau ke sana, biar aku yang nganterin kamu ya. Assalamualaikum. Tante. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Alia? Maaf Mbak, saya mau ketemu Tante. Ada di dalam. Kamu Dewi kan? Istri Mas Fahmi. Iya. Mas ini siapa ya? Aku temennya Alia sama Fahmi. Dewi, aku mau bilangin sama kamu. Alia sama Fahmi, mereka itu saling mencintai. Jadi kalau kamu cinta sama Mas Fahmi dan kamu nggak mau kehilangan dia, kamu harus jaga Mas Fahmi dari dia. Jadi tugas kamu jangan sampai Alia dan Mas Fahmi bisa balik lagi. Kamu ngerti kan maksud aku? Iya Mas. Mas bener. Aku harus mempertahankan pernikahanku dengan Mas Fahmi supaya pernikahanku nggak hancur. Bagus deh. Kalau kamu ngerti maksud aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh. Alia, ibu kira tuh Alia udah nggak mau kesini lagi. Alia? Fahmi. Mas, tolong bantu aku di dapur sebentar, Mas. Tante pasti sore ini belum makan buah seperti biasanya, iya kan? Iya. Ya udah Tante, kalau gitu Alia siapin dulu ya. Makasih anak ya. Ya. Ternyata Mas Fahmi bener-bener lupain aku. Kenapa Alia? Ini. Ya Allah. Aduh, Alia lain kali hati-hati ya. Mas, kamu ngapain di sini? Ini ya, Alia tangannya keiris pisau, makanya aku bantu obatin. Alia, kamu ngapain sih kembali ke rumah ini lagi? Jelas-jelas kamu tahu kalau Mas Fahmi sekarang udah punya istri. Kamu ngapain deketin dia lagi? Dewi, Alia kesini pengen ketemu sama ibu, Dewi. Dia kesini pengen ketemu kamu, Mas. Pengen ngedapetin kamu lagi karena dia masih berharap sama kamu, Mas. Aku minta maaf Mbak Dewi. Alia, sekarang kamu pergi. Pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Karena Mas Fahmi udah milik aku sekarang. Alia, kamu kenapa nangis? Tante, Alia pamit pulang ya. Alia kayaknya nggak bakal kesini lagi. Soalnya Mbak Dewi nggak suka kehadiran Alia di sini. Dewi itu nggak berhak ngusir kamu. Ini rumah tante. Iya nggak apa-apa, udah Tante, nggak apa-apa. Pamit ya Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo antar aku pulang. Loh, kamu kenapa? Dewi, kamu nggak berhak ngusir siapapun. Ini rumah saya. Maafin Dewi, Bu, karena udah lancang. Dewi cuma nggak pengen Alia deketin Mas Fahmi lagi. Kok kita berhenti di sini sih? Kita di sini dulu ya. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Mau ngomong apa sih, Mas? Aku sebenarnya mau bilang ini dari dulu. Aku sayang sama kamu. Dan aku mau ngelamar kamu jadi istri aku. Apa-apaan sih kamu, Mas? Kenapa kamu tiba-tiba kayak gitu? Mas, kamu tahu kan aku tuh cintanya sama Mas Fahmi. Kamu duduk dulu. Kamu dengerin aku. Aku tahan perasaan aku. Karena aku tahu waktu itu kamu cinta sama Fahmi kan. Tapi kamu lihat sekarang. Fahmi udah punya istri. Dan aku rasa kamu harus tahu perasaan aku yang sebenarnya sama kamu. Ya, aku mau kamu terima lamaran aku. Maaf, Mas. Aku belum bisa jawab semuanya. Aku belum siap untuk itu. Ya udah nggak apa-apa. Aku akan tunggu sampai kamu siap. Yang penting sekarang kamu udah tahu perasaan aku sama kamu. Telepon melamarku, tapi aku menolaknya.
karena hatiku masih terpaut sama Mas Fahmi. Tapi dia sudah menjadi milik orang lain. Sementara Dewi selalu mencurigai aku dan aku tidak boleh menemui Fahmi, juga ibunya. Mas, aku mau pulang ke rumah Bapak. Loh, Wi, kenapa kok kamu mau pulang? Aku ngerasa jadi penghalang buat kamu sama Alia untuk bersatu lagi, Mas. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Wi? Udah deh, Mas. Mas gak usah pura-pura. Aku tahu Mas selalu mikirin Alia. Aku ngerasa sebagai istri gak bisa apa-apa, Mas. Wi, aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf karena udah sering membuat kamu menjadi sedih. Maafin aku, Wi. Aku janji, Wi. Mulai sekarang, aku akan buang jauh-jauh Alia dari hidup aku. Aku akan lupakan Alia. Aku akan fokus terhadap kamu dan anak kita, Wi. Tapi tolong, Wi. Kamu jangan pulang. Tolong. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku hampir saja memusuhi Dewi yang tidak salah apa-apa hanya karena aku terlalu sayang pada Alia. Aku harus minta maaf sama dia. Ibu, Dewi, Ibu minta maaf ya sama kamu. Minta maaf? Minta maaf apa, Bu? Ibu kan gak ada salah. Ibu salah sama kamu karena Ibu tidak menerima kamu sebagai menantu dengan baik. Ibu selalu berharap Alia yang jadi menantu Ibu. Seharusnya Ibu gak boleh seperti itu karena Alia dan Fahmi memang tidak berjodoh. Aku bisa ngerti kok, Bu. Aku yang tiba-tiba aja hadir di sini dan merusak semuanya. Kamu jangan bicara seperti itu. Kamu istri yang baik untuk Fahmi. Ibu seneng kok kamu jadi istrinya Fahmi. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku yang begitu besar kepada Mas Fahmi. Hal itulah yang membuat hidupku makin tersiksa setiap harinya. Sayang, Mama lihat kamu selalu mengurung diri di kamar. Apa kamu nggak bosan, Nak? Biasanya Alia pergi ke rumah Tante Sandra, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, Ma. Tapi bukan berarti kamu itu harus mengurung diri seperti ini. Kamu harus bisa melupakan Fahmi dan membuka diri untuk laki-laki lain. Contohnya Stefan. Dia masih menunggu jawaban kamu, Nak, atas lamaran di tempo hari. Aku nggak bisa terima dia, Ma. Tapi Mama mohon sama kamu, Nak. Kamu harus bisa menerima kenyataan kalau kamu dengan Fahmi itu tidak berjodoh. Ada aja hal yang membuat kalian itu tidak bisa bersatu. Ya tapi Ma, bukan berarti aku harus terima kan lamarannya Mas Stefan. Stefan itu orang yang baik, Nak. Dialah yang pantas untuk menjadi suami kamu. Percayalah sama Mama, sayang. Stefan melamarku, tapi aku menolaknya karena hatiku masih terpaut sama Mas Fahmi. Tapi dia sudah menjadi milik orang lain. Sementara Dewi selalu mencurigai aku dan aku tidak boleh menemui Fahmi, juga ibunya. Mas, aku mau pulang ke rumah Bapak. Loh, Wi, kenapa kok kamu mau pulang? Aku ngerasa jadi penghalang buat kamu sama Alia untuk bersatu lagi, Mas. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Wi? Udah deh, Mas. Mas gak usah pura-pura. Aku tahu Mas selalu mikirin Alia. Aku ngerasa sebagai istri gak bisa apa-apa, Mas. Wi, aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf karena udah sering membuat kamu menjadi sedih. Maafin aku, Wi. Aku janji, Wi. Mulai sekarang, aku akan buang jauh-jauh Alia dari hidup aku. Aku akan lupakan Alia. Aku akan fokus terhadap kamu dan anak kita, Wi. Tapi tolong, Wi. Kamu jangan pulang. Tolong. Iya, Mas. Astagfirullahaladzim.
Aku hampir saja memusuhi Dewi yang tidak salah apa-apa hanya karena aku terlalu sayang pada Alia. Aku harus minta maaf sama dia. Ibu, Dewi, Ibu minta maaf ya sama kamu. Minta maaf? Minta maaf apa, Bu? Ibu kan gak ada salah. Ibu salah sama kamu karena Ibu tidak menerima kamu sebagai menantu dengan baik. Ibu selalu berharap Alia yang jadi menantu Ibu. Seharusnya Ibu nggak boleh seperti itu karena Alia dan Fahmi memang tidak berjodoh. Aku bisa ngerti kok, Bu. Aku yang tiba-tiba aja hadir di sini dan merusak semuanya. Kamu jangan bicara seperti itu. Kamu istri yang baik untuk Fahmi. Ibu seneng kok kamu jadi istrinya Fahmi. Merapat, celeletan. Apa kabar lo? Masih ingat gak lo sama gue? Steven. Gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Gue alhamdulillah sehat. Oh iya, gue turut seneng ya dengar kabar lo selamat dari kecelakaan itu. Oh iya. Terus gue dengar juga lo sekarang udah nikah kan? Gue juga punya good news sih. Gue sebentar lagi bakalan nikah sama Alia. Gue udah ngelamar dia dan rencananya kita bakalan nikah habis lebaran ini. Ya Alia sih sekarang belum jawab pertanyaan gue. Tapi gue yakin banget dia pasti bakalan terima sih. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku yang begitu besar kepada Mas Fahmi. Hal itulah yang membuat hidupku makin tersiksa setiap harinya. Sayang, Mama lihat kamu selalu mengurung diri di kamar. Apa kamu nggak bosan, Nak? Biasanya Alia pergi ke rumah Tante Sandra, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, Ma. Tapi bukan berarti kamu itu harus mengurung diri seperti ini. Kamu harus bisa melupakan Fahmi dan membuka diri untuk laki-laki lain. Contohnya Stefan. Dia masih menunggu jawaban kamu, Nak, atas lamaran di tempo hari. Aku nggak bisa terima dia, Ma. Tapi Mama mohon sama kamu, Nak. Kamu harus bisa menerima kenyataan kalau kamu dengan Fahmi itu tidak berjodoh. Ada aja hal yang membuat kalian itu tidak bisa bersatu. Ya tapi Ma, bukan berarti aku harus terima kan lamarannya Mas Stefan. Stefan itu orang yang baik, Nak. Dialah yang pantas untuk menjadi suami kamu. Percayalah sama Mama, sayang. Sayang, kita harus segera nentuin kapan tanggal pernikahan yang baik. Ya udah, kamu aja yang pilih. Aku ikut aja. Pokoknya kamu tenang aja. Soal persiapan pernikahan biar aku yang urus semuanya. Akhirnya, hari yang aku tunggu-tunggu itu pun tiba. Aku akan menikah dengan Alia dan dia akan jadi milik aku selamanya. Semoga kalau nanti anak kita lahir, kamu bisa menyayangi aku dan bisa nerima anak kita dengan setulus hati. Iya, Ma, ini juga mau pulang kok. Alia! Ah! Mbak Dewi! Mbak Dewi! Aduh, kenapa nyelamatin aku? Aku gak mau kamu kenapa-napa, Alia. Aduh, Mbak Dewi, tahan nih, tahan. Tahan, aku sakit. Tahan ya, tahan. Tolong! Alia, gimana keadaan anak aku? Alhamdulillah, Mbak. Anak Mbak lahir dengan selamat. Alhamdulillah. Ya Allah. Alia, aku mau minta maaf sama kamu.
aku udah hadir di antara kamu sama Mas Fahmi. Ya ampun Mbak, Mbak itu nggak ada salah apa-apa. Mbak nggak usah minta maaf ya. Mas Fahmi sayang banget sama kamu, Alia. Kamu nggak boleh nikah sama orang lain. Kamu harus kembali sama Mas Fahmi. Ya ampun Mbak. Sayang, gimana sayang Dewi? Alhamdulillah, gimana sayang? Tolong jaga anak kita baik-baik ya. Aku udah gak kuat. Enggak sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sayang. Anak kita lucu banget sayangnya. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu harus kuat sayangnya, kuat. Kamu mau kan menuruti permintaan terakhir aku? Apapun yang kamu minta aku turutin. Tapi please kamu harus kuat ya sayangnya. Kamu harus menikah sama Alia. Sayang. Dewi. Pak dokter. Sayang, kamu harus kuat. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Sayang. Sayang. Pak dokter. Gimana dok? Dok? Istri Bapak sudah meninggal. Mbak Dewi. Tolong aku, Pak. Kenapa kamu pergi begitu cepat, Nak? Mbak Dewi maafin aku, Mbak. Ini semua salah aku. Dewi mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan aku. Dan aku pun menyesal telah menuduh dia yang bukan-bukan. Kini aku baru sadar, dia rela berkorban demi orang yang dia cintai. Ini semua terjadi di luar rencana. Sekarang Fahmi udah gak punya istri lagi. Berarti ada kemungkinan Fahmi bisa aja balikan sama Alia. Gak bisa. Gue gak bisa ngebiarin ini semua. Alia harus jadi milik gue. Gue harus cepet-cepet nikah sama dia. Sayang, malang sekali nasibmu, Nak. Kamu baru aja dilahirin ke dunia ini. Tapi kamu sudah harus kehilangan ibumu. Tapi tenang aja, Nak. Kamu tidak akan kekurangan kasih sayang sedikit pun. Karena ayah pasti akan mencurahkan seluruh kasih sayang ayah buat kamu, Nak. Tante, semua undangan udah aku sebarin. Tapi ada satu undangan yang belum aku kasih untuk Fahmi. Aku mau Alia yang langsung ngasih ke Fahmi. Kenapa nggak kamu aja, Mas? Kan kamu bisa sekalian mampir sebelum kerja. Aku belum sempet soalnya. Gak apa-apa kan? Kalau aku mau kamu yang nganterin ke Fahmi. Alia, udahlah sayang. Kamu aja anterin ya. Ya udah kalau itu mau kamu. Kamu pasti sakit. Harus mengantarkan undangan pernikahan kita sama orang yang kamu sayangin, Alia. Alhamdulillah. Jadi kamu mau nikah besok? Iya, Mas. Aku harap Mas datang ya. Insya Allah. Aku usahakan ya besok ya. Mudah-mudahan kamu bisa bahagia sama Steven. Steven laki-laki yang baik, sopan lagi. Iya, Mas. Permisi ya. Ya Allah, besok adalah pernikahan hamba dengan Mas Steven. Tapi kenapa hati ini berat banget buat nerimanya, ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, jika Mas Fahmi bukan jodoh hamba, tolong lapangkanlah dada hamba ya Allah. Dan jika Mas Steven adalah jodoh hamba, tolonglah bantu hamba untuk menerimanya dengan ikhlas ya Allah.
Ngapain ini nelfon aku? Halo. Halo bos, apa kabar bos? Ada apa kamu tiba-tiba nelfon? Udah lah, gak usah basa-basi. Ada apa sih? Gini bos, saya tuh lagi butuh uang dan saya mau minta sama bos. Aduh, Buran, kamu gimana sih? Kok nggak ada uang bilangnya sama saya? Lo aja jangan emosi bos. Lagian saya minta gak banyak, cuma 20 juta bos. 20 juta? Jadi sekarang kamu mau merasa ya? Terserah bos, bos mau ngomong apa, tapi kalau bos mau rahasianya bos yang aman, bos harus kasih apa yang saya minta, duit bos. Ya udah, oke. Saya akan temuin kamu sekarang. Oke bos, makasih bos. Gawat nih. Gue nggak bisa biarin dia ngasih tahu atau ngebongkar semua rahasia gue. Gue terpaksa harus ngasih apa yang dia mau. Ntar dulu. Sebelum lo terima uang ini, gue mau lo janji kita nggak ada urusan lagi setelah itu. Tenang bos, jamin saya jamin, beres semuanya. Oke. Kasih ya bos. Next kalau ada ajak lagi bos. Jangan bergerak! Gawat, Burhan ketangkap. Semoga aja dia nggak kamu. Bisa rusak nanti semua. Tar dulu pak, saya salah pak, nggak bisa kayak gini. Anda kami tangkap berdasarkan saksi yang mengatakan bahwa Anda merusak rem mobil saudara Fahmi 2 tahun yang lalu. Apakah Anda masih ingat? Tapi nggak bisa begitu pak. Saya cuma disuruh pak, aduh. Diam! Udah ikut aja di kantor. Saya nikahkan. Permisi. Mohon maaf mengganggu sebentar. Kami datang untuk menghentikan pernikahan ini. Karena kami akan menangkap saudara Stephen sebagai dalang pengusakan mobil Pak Fahmi 2 tahun yang lalu. Jadi kamu yang bikin remnya Mas Fahmi itu rusak waktu itu? Iya, ini jahat banget sih. Ya, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Kejadiannya nggak kayak gitu. Silakan Pak Stephen, Anda bisa jelaskan di kantor polisi. Brigadir Baris, tangkap dia. Ayo ikut kamu. Woi, tunggu! Jangan bergerak! Gak bisa lari kemana-mana lagi. Hah? Lo udah gak bisa lari kemana-mana lagi. Sekarang lo harus mempertanggungjawabkan semua kesalahan lo. Gak ada pilihan lain. Lo ikut temenin polisi. Stephen, aku gak nyangka ya. Kamu tuh licik gak? Untung aja aku tuh gak nikah sama kamu. Udah pak, bawa dia pak. Ayo ikut kami. Lepas. Ayo. Mas gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Cuma aku kaget aja. Aku baru tahu kalau Stephen sepicik itu. Untung aja Allah itu gak ngizinin aku buat nikah sama dia. Udah, gak apa-apa. Yuk. Sayang. Ngantuk dia. Insya Allah. Sayang. Mas Fahmi. Alia? Mas Fahmi ngapain di sini? Ini aku lagi ngajak main Nadira sambil nunggu beduk maghrib. Duduk. Sayang. Lihat nih. Ada Tante Alia. Sayang. Lucu banget sih kamu. Mbak Dewi, aku sangat ingin merawat anak kamu. Tapi aku nggak tahu harus bicara gimana ke Mas Fahmi. Fahmi? Bu. Tante. Itu ada Oma. Tante udah lama nggak ketemu kamu, Tante kangen. Iya Tante, maaf ya belakangan ini tuh aku agak sibuk. Iya, nggak apa-apa. Tante itu masih tetap berharap kamu jadi menantu Tante loh. Sekarang kan kalian udah sama-sama sendiri. Kenapa kalian nggak bersatu aja? Dulu kan kalian sama-sama mau bersama kan? Kalau aku sih insya Allah bersedia Bu. Tapi nggak tahu Alianya masih mau atau nggak menikah dengan saya. Kalau aku sih mau Mas. Dan aku bakal menjadi ibu yang baik buat anak kamu.
Bini baby. Terawih sayang ya. Terawih. Ya. Hati-hati awas.